mereka ini sepertinya tahu kalau para pemain dari tim Onyx tentunya bakal memakai Drian di arah Nathan. Nah, Nathan ini adalah salah satu hero yang sangat sakit, scaling banget, punya DPS cukup kencang dan bahkan Akai sekalipun bisa tergeser ketika sedang menggunakan Hurricane Dance. Nah, yang harus kita perhatikan di sini adalah rotasi dari jungler musuh tim Geekfam. Apakah mereka mampu menahan gempuran dari seorang Grok yang mungkin nggak pakai support atau mungkin pakai fighter or assassin tapi tanpa pernah melawan. Ini akan unik sekali sih harusnya. Kita lihat aja bagaimana di Lane of Dawn sesaat lagi pertempuran antara Onyx Esports versus Geekfam ID dan hero terlihat ada Drian yang udah menggunakan ground dan dia akan menjadi mid lanernya. Akan menjadi sosok yang sangat-sangat mengganggu sekali. Pendukung dari kedua tim ini kalian boleh meramaikan langsung kolom komen. Kita jangan lupa berikan emot tepuk tangan sebagai bentuk dukungan terhadap seluruh player dan juga staff dan kru yang bertugas di MPL ID season yang ke-8 OG dan KB. Let's go. Alright, Kalung Emas is here dan ini dia bisa dibilang dua tank lebih baik dari Profesor KB terhormat. Tapi lihat dengan ada sebuah support yang dimiliki oleh seorang Drian, terlalu sakit flying sword yang dikeluarkan oleh seorang Frieza. Diganggu pergerakan begitu saja, Hayabusa mencoba untuk mendapatkan satu buah Little Wonder dan bahkan lebih mudah untuk seorang San dapetin satu buah Little Wonder karena zoning out yang dilakukan oleh para pemain dari tim Onyx Esports membuat permainan dari tim Onyx di arah mid lane ini lebih kuat. 40. Iya, piam nih Renvi gak di bawah udah mulai terlihat nih. Kukira by one tapi malah bawa kawan nih antara cewek dan juga Renvi. Tapi Keyboy-nya mundur lagi, belum mau mengganggu bagaimana party yang akan terjadi antara cewek dan juga satu player dari Geekfam ID. Oke, ini bagian mid tuh dia tuh. Udah langsung ada Tyrant Revenge-nya Ci. Oke, Power of Nature kali ini udah dikeluarkan dan bahkan bonyok Salman yang sedangkan di arah top lane. Boots almost down oleh seorang Adam. Tapi kali ini para pemain dari tim Onyx Esports mereka sepertinya berada di posisi yang sedikit kalah untuk laning phase-nya. Lihat, Hans sudah melakukan rotasi ke arah bottom lane level 4. Sans itu masih level 4 dan baru level 4. Dan Hans Deadly Magic juga bukan tim seorang Keyboy. Ini nggak bagus kalau menurut aku karena dia bisa saja kabur dengan satu buah Space Escape dan dia bisa tahan untuk Deadly Magic dan juga poker tricknya kembali. Dan lihat, ada sebuah informasi yang diberikan. Ada P aja di mana para pemain dari tim Geekfam yang sudah melakukan rotasi menuju ke arah Tartar terlebih dahulu. Meanwhile di sana Adam bersama dengan Frieza dan juga Salman udah standby on position. Keyboy pun mencoba untuk masuk perlahan tapi Drian yang ngebuka semua visionnya. Drian pakai Power of Nature tapi ternyata retributionnya sedikit terlambat. Sans tidak berhasil mendapatkan tapi triple sudah dikeluarkan begitu saja. Wacan, Wobo coba ditabrak dengan satu mamut first spot didapatkan. Dapatkan dibalikan. Frieza harus ubah begitu saja. Tak mungkin didapatkan. Sans gak punya apa-apa lagi ditembak oleh seorang Renvi. Shutdown seorang Sans dapatkan. Hans featuring Renvi memukul mundur tim Onyx Esports. Onyx Esports walaupun mereka kehilangan banyak poin tapi ternyata di sini juga sama dan keuntungan didapatkan di Geekfam dengan adanya Tartar yang didapatkan dan juga Hanset tetap bertahan hidup 40. Yap. Ini dia Snake Video. Vote momen game favorit di Snake Video dan dapatkan kesempatan memenangkan skin spesial ya teman-teman ya. Jadi jangan lupa kalian langsung download aja. Ada di Play Store, ada di App Store. Tapi lewat pertandingan barusan sangat-sangat baik bagaimana pergerakan Renvi. Baru saja terjadi aksi buy one lagi. Keyboy belum sempat untuk memberikan bantuan karena burst damage yang dihasilkan oleh Patrick barusan sangat-sangat sakit sekali. Profesor, pertempuran di area Turtle apa yang terjadi, Prof? Ya, 3 ditukar 3 ternyata baru saja kita saksikan dan ternyata seperti ada penculikan lagi dan ini efeknya bakal domino banget. Kenapa? Karena kalau Sans terculik di sini dia bakal kalah banget sama Hans. Tapi ternyata dengan cover yang cepat, dengan cewek yang hadir, damage-nya dibalikan, malah dua hero, Freeze dan juga Salman yang harus di lockdown balik oleh teman-teman dari Onyx Esports membuat Sans-nya yang tadinya aku kira bakal ketinggalan makin jauh oleh Hans karena Hans-nya juga udah level 7, kali ini masih on the track. Dan tadi di gold lane itu cukup penting karena menurut aku sebagai gold laner Renvi kali ini sudah memenangkan laning phase-nya. Tinggal gimana caranya Boots-nya memenangkan lawan Tamus. Karena menurut aku Tamus sedikit ahead di early stage melawan Esmeralda Pak Bulung. Oke. Dan sekarang barusan kita lihat aja. Udah ada satu lagi paling Starmon tadi dilompatin ke depan. Tapi backupan dari Hans cukup baik. Hingga membuat Esmeralda tidak ingin lagi melanjutkan bagaimana niatnya ini Oji. Yes, tapi bukan hanya itu aja. Tapi tadi lihat dipancing oleh seorang Adam berhenti terlebih dahulu. Tapi spray down dari bottom lane.
dikeluarkan dari seorang Renvi untuk membersihkan semua minion yang ada di arah bottom lane. Sedangkan di arah top lane sana, 3 player dari tim Geek Fam sudah standby on position. Boost pun tahu akan hal itu, tapi mereka bakal objektif menuju ke arah turtle. Ditutup pintunya, 1 kali 24 jam. Drian punya wall charge, apakah Drian akan masuk? Sepertinya Drian mengurungkan niatnya dibandingkan dia harus coba untuk ketinggalan 1 poin. Begitu digunakan, 1 kali shadow dikeluarkan dan bahkan kali Renvi harus terpick up di bottom lane ditukar dengan 1 buah turtle. Is it worth it? Yes, kalau menurut aku ini worth it karena Renvi adalah god laner dari tim Geek Fam ID, Pak Pulung. Oke, cuman di top lane juga ada sebuah aksi penculikan yang sangat-sangat baik dilakukan oleh Geek Fam loh. Ini akan menjadikan apa yang udah worth it tadi mereka dapatkan di Onyx Esport agak sedikit berbalik lagi nih keadaannya. Tapi dari Freeze juga udah berhasil. Dengan shuriken yang dia miliki pun dia membuat perimeter agar Keyboy tidak bisa terlalu untuk maju ke bagian depan. Dan Freeze-nya masih mengamankan wave minionnya, Ji. Alright, dan betul sekali Pak Pulung. Tapi di arah bottom lane dengan ada roaming yang dilakukan tim Onyx Esport dan pasti berhasil mendapatkan 1 poin dari seorang Renvi. Lihat alhasil turret yang diamankan bahkan dari Onyx sudah 2 turret langsung tanpa balas dan dengan cukup cepat. Bahkan Geek Fam kehilangan 2 turret dan tersisa ini di arah bottom lane. Meanwhile, kita lihat pergerakan dari para pemain dari Frieza saja terpancing begitu saja. One-shot dikeluarkan. Oh my god, 1 buah pancingan dari seorang Stats berhasil memancing hati seorang Frieza. Itu definisi laki-laki buaya tuh. Dipancing, langsung nyamper Pak Pulung. Langsung dikejar kemanapun dia pergi, nggak bisa memberikan tapi di bawah. Coba kita lihat, udah ada satu outer turret berhasil diamankan oleh pemain dari Geek Fam, dia itu Adam dengan tamusnya. Inferno diaktifkan tapi ternyata di bagian atas sudah ada pertempuran juga dengan Arikenda berhasil langsung mendorong mundur pemain dan dimiliki oleh Onyx Esport. Ceweknya masih berusaha untuk bisa mendapatkan 1 pemain dari Geek Fam. Oh Hansnya, engkau mau pergi kemana gak bisa, tapi Freeze dengan triple swipe yang dia miliki belum bisa mendapatkan langsung ke arah Keyboy-nya, Ji. Tapi double kill didapatkan oleh seorang cewek. What are you doing, Frieza? Ini kenapa dengan Frieza? Frieza ngangkat Keyboy, bayangkan di sana. Keyboy yang diangkat bukan seorang cewek. Dan Drian bakal coba cover pegang di seorang Renvi. Turret sudah berhasil diamankan. Cewek 1 sniper tembakan terakhir. Tapi udah dikeker, kepalanya masih bisa dikocek dengan full stack yang dimiliki oleh seorang cewek. Para pemain dari tim Geek Fam kali ini dibalikan keadaannya. Lihat, goldnya udah mulai disusul. Dengan 2 turtle yang mereka amankan, ternyata itu belum cukup untuk menyusul ketertinggalan dari Onyx Esport. Sedangkan di sisi lain, turtle sudah diamankan, membuat gap makin jauh Profesor Kabi setelah replaynya. Ya mungkin sebuah miscalculation ya tadi ya, dan apalagi ini adalah satu buah bait yang sangat amat menarik, dimana kita tahu sendiri memang untuk dari triple sweep itu sangat amat riskan sekali kalau seandainya mengincar ke arah Hayabusa karena dia punya Quad Shadow, dan mungkin Freeze tidak mengkalkulasi bahwa Quad Shadow-nya itu untuk menarik ke arah belakang, sementara tadi Freeze mengangkat Keyboy. Mungkin karena targeting dari agro turretnya mengincar ke arah Keyboy, tapi ternyata miscalculation yang kedua kalinya dari Freeze, dan Freeze udah nggak boleh ngangkat asal-asalan. Minimal dia nungguin dari Deadly Magic-nya Hans, baru dia bisa all in dengan triple sweep-nya kalian Ranger, Mas. Yes, bener banget. Dan Drian ini memang ternyata efektif sekali untuk ngebuka map. Dia ngebuka map, dia yang diangkat nggak masalah. At least 2 tank lebih baik. 1 diangkat masih ada Keyboy. Tapi lihat, stack yang didapat di cewek ini udah bener-bener kenceng banget attack speed-nya. Bahkan level 9. Berbanding 1 level dengan para pemain dari tim Geek Fam. Ada dari Frieza dan juga dari seorang Akainya Salman. Dan itemnya kita bakal lihat. Di sini Keyboy bakal coba dipasang, terpesat dikeluarkan begitu saja. Langsung ada weekend dan bahkan 3 shot skill dikeluarkan dan bakal konsil untuk pulang. Sepertinya Frieza tertinggal. Ada 1 buah chance dikeluarkan. Salman masih bisa mencoba untuk memberikan damage, tapi cewek tengah jump tidak juga. Deadly Magic yang masuk. Shutdown telah didapatkan. Celengan pecah didapatkan oleh Geek Fam di arah mid lane. 2 poin yang penting membuat Onyx Esport kali ini tidak bisa bergerak banyak karena mereka kehilangan source dari Onyx Esport. Ini aksi flanking yang sangat baik diperlihatkan oleh pemain dari Geek Fam ID ya Profesor ya. Mendadak ada 2 player tadi masuk lewat belakang loh. Backline-nya dihajar habis-habisan. Ini di item ya Prof. Ya, kalau kita lihat dari itemization cukup unik memang melihat cewek ketika dia mengamankan Thunderbelt. Dia tahu bahwa gempuran yang diberikan oleh Freeze ini bisa nge-lockdown dia dengan cepat, apalagi kali ini dia memiliki efek slow tambahan. Jadi siapapun yang bakal ditembak sama cewek agak sedikit sulit untuk bergerak. Sementara di sisi lain, dia ingin mengamankan juga Karantikwira sepertinya karena dia udah punya Dreadnought Armor. Dia benar-benar ingin mengkontes gimana caranya biar Freeze, entah ya, ini biar Freeze-nya tilting. Kalau ngangkat cewek dia nggak ditumbangin instant kill,
atau ya ingin menghindari 1v1 aja sama Renvi, karena Renvi nanti udah kalau misalkan kita tahu sendiri udah punya Demon Hunter Sword, dia bakal agak sedikit ke kontes, apalagi udah ada Antiquiras nanti di tubuh dari seorang cewek. Tapi kalau dari sisi damage-nya Suns dan juga Hans, mereka udah farming well sejauh ini, baru tumbang 1 kali dari Hansnya, dan menurut aku cukup PR untuk mencari atau mendeteksi dari Hansnya sendiri, karena Salmannya dari tadi make play. Sehingga teman-teman dari Onyx tuh fokusnya gimana caranya untuk menghindari Hurricane Dance, bukan untuk menghindari Deadly Magic. Kali ini terkena Deadly Magic dari cewek, tapi balik lagi, dia nggak bakal bisa ditumbangkan dengan mudah. Itu dia Ranger, Mas. Oke, konsol dikeluarkan untuk cover aja. Dan udah ada informasi diberikan, gak ada Hurricane Dance. Apakah bakal ada teamfight? 2 informasi, bahkan Deadly Magic pun juga sudah tidak ada. Conceal, Deadly Magic, dan Hurricane Dance. Deadly Magic udah ada kembali, tapi para pemain dari tim Geek Fam mereka bakal coba fokus untuk mendapati 1 Warlord. Meanwhile, Boots bakal coba datang dengan ada informasi diberikan akan ada teamfight di depan sana. Wajah tadi dikeluarkan. Deadly Magic juga menuju ke arah Drian. Bahkan juga bakal coba di follow up, tapi Drian bakal nge-buying time. Drian membuat permain dari seorang Askar bisa bergerak dan bakal diamankan dengan 1 buat Shadow Kill. Fans masih mau lebih, tapi Frieza kali ini double kill dapatkan. Looking for triple kill. Fredo dikeluarkan. Sas tertangkap dan bakal satu tembakan stepper dari seorang Renvi menumbangkan Sas di depan sana. Keyboy pun harus pulang. Dia bisa diberikan terlalu besar. Renvi kali ini tak tergapai oleh siapapun, bagaikan wanita cantik di tengah sana. Tak tergapai oleh para pria yang melihatnya. Wow, again and again Salman dari tadi baik banget dari Kendensial, yang pastinya Renki juga entah dari mana datang langsung mendadak hadir. Namun pertarungan di bagian tengah juga terlalu berani Keyboy-nya. What are you doing, bro? Memberanikan diri masuk ke bagian dalam, tapi ternyata mereka salah kalkulasi. Ada 1 player lagi dari Onyx Esports yang harus hilang lewat fight yang barusan terjadi tanpa lore untuk menjadi milik dari siapapun, Profesor. Ya, bahkan kalau misalnya kita melihat kali ini dari player goals yang dihadirkan by Living by Mandiri, ini kita bisa melihat bagaimana perubahan dari Suns-nya yang emang benar-benar unggul, tapi ceweknya tuh tidak sebegitu unggulnya, karena balik lagi dia butuh Radiant Armor untuk menghalau semua damage dari Hans. Dan targeting dari Hans dia smart banget, dia tahu bahwa Suns dia punya Shadow Kill, dia punya kuat Shadow, dia bisa mundur ke belakang, dia bisa escape. Kufra, Keyboy bukan target yang optimal, Grok, Drian terlalu tanky, Boots kayaknya buang-buang waktu. Jadi satu-satunya target yang paling optimal di sini adalah cewek, dan cewek belum punya Radiant Armor karena dia lebih berfokus sama physical defense. Dan itu yang membuat sepertinya Hans targetingnya dia benar-benar smart banget. Ketika udah nggak ada cewek, otomatis nggak ada backline dari teman-teman Onyx Esports, dan ini yang mereka incar. Mereka ngincar backline-nya aja, karena kalau misalkan 4 lawan 5, walaupun dengan 2 tank, Onyx Esports cuma bisa nge-buying time tanpa bisa nge-counter attack. Oke. Ini dia Lord sedikit lagi. Siapa yang akan mendapatkan Lord? Tapi mendadak malah Tamuslah yang berhasil. Dan sekarang Kufranya pun harus hilang. 1 pemain dari Onyx Esports pun harus menunggu lagi di base-nya. Pertarungan di bagian tengah masih terus berlanjut. Infornya udah diangkat, tapi ternyata sekarang Tamusnya masih memberanikan diri maju ke bagian depan dengan Vengeance yang dia milikin. Ada konsol yang sudah dikeluarkan oleh Salman, tapi hanya dirinya sendirilah yang menghilang, Oji. Oke, dan lihat tadi Vengeance yang menyelamatkan hal dari seorang Adam, dan kalau Adam tumbang di sana bakal menjadi rugi banget. Kenapa? Karena mereka memiliki Lord. Dengan tidak adanya Adam, mereka tidak punya daya gedor yang cukup kuat. Frieza, Renvi, Hans memang memiliki burst fire yang besar, tapi ternyata dengan tidak adanya frontliner itu bakal menjadi sia-sia. Dan itemnya kali ini kita lihat udah menuju ke arah 1 buah Malefic Roar dari seorang Frieza, dan di atas top lane ada seorang Boots bakal coba untuk menahan damage dari seorang Renvi, tapi Renvi udah punya Blade of Despair DHS dan gak bisa ditahan dengan terlalu lama. Frieza pun bakal coba untuk mengcover ke arah top lane. Meanwhile di arah bottom lane bakal coba dihilangkan dengan cukup cepat Lord yang terhormat. Tapi di arah top lane, Boots mencoba bertahan dari tim jelas. Snipernya hampir saja almost terkena kerahang dari seorang Boots. 40. Wow, hampir aja tadi 1 pelurunya menabrak langsung ke arah Esmeralda, tapi selamat sudah. Tapi 4 player yang dimiliki oleh Onyx Esports pun masih berusaha untuk mempertahankan 1 inverter turret yang mereka miliki, karena mereka hanya memiliki 3 inverter turret sebagai area defensif terakhir sebelum base turretnya bisa dihancurkan ataupun diganggu oleh pemain dari Geek Fam ID. Ini dia real time win probability dari Samsung Galaxy A series, 35% untuk Onyx, 65% untuk Geek Fam ID. Alright, dan bukan hanya itu aja, Sasha pun kali ini tidak bisa terlalu berdaya main masuk ke arah belakang. Kalau kita lihat tadi, siapapun yang bakal di shadow kill sama seorang Sets itu sebenarnya bisa tumbang, kecuali Salman dan juga Adam. Tapi di sisi lain, kalau misalnya Renvi nanti udah punya Win of Nature, itu mungkin beda cerita. Sas bakal coba berada di arah belakang sana, di Keyboy mencoba untuk menyelamatkan Keyboy. What are you doing? Ditabrak begitu saja, termasuk langsung diangkat dan hilang Keyboy. Ditumbangkan 5 kali. Ini bukan hal yang baik untuk seorang Keyboy. Bahkan kita bisa lihat para pemain dari tim
Geek Farm kali ini mereka berhasil mendapatkan 4.000 gold, lebih unggul dibandingkan para pemain dari tim Geek Farm. Dari tim Onyx Esports pun kali ini hanya bisa bertahan. Mereka masih menunggu momentum. Salman di garis depan dengan satu buah AK-nya menjaga posisi agar tidak ada purple buff yang dicolek oleh para pemain dari tim Onyx Esports. Papulung, ini menjadi bencana. Ini menjadi bencana untuk tim Onyx Esports. Kenapa? Karena mereka bisa dibilang dari daya power team fight 5 lawan 5 mereka kurang. Dan cara menanggulinya satu, wombo, combo, combro mereka masuk semua. Mungkin itu bisa mengatasi burst atau damage yang dimiliki oleh para pemain dari tim Geek Farm, Papulung. Oke, itu dia. Belum lagi dari permainan Salman yang sangat-sangat baik menggunakan AK-nya. Dia tadi beberapa kali selalu bisa menyelamatkan dengan Hurricane Dance-nya, menjepit ataupun menginisiat permainan yang dimiliki oleh Onyx Esports. Ini membuat permainan dari Geek Farm juga sangat-sangat baik sekali dari tadi loh. Apa yang mereka lakukan, mungkin dari 10 percobaan yang mereka lakukan untuk menginisiat pemain Onyx, 7 atau 8-nya itu bisa dibilang berhasil gitu. Dan sekarang udah ada 3 player, ada Salman juga masuk, Kiboy Maya melihat dari kejauhan, tapi sepertinya posisi yang dimiliki oleh Kiboy udah ketahuan dan sekarang langsung dibabat habis saja. 5 player sekaligus di dalam satu titik dan bertemu dengan Kiboy ini akan mengejutkan dirinya Oji. Alright, betul sekali dan bahkan Kiboy udah 6 kali ditumbangin. Renvi tertancap satu buah quad shadow tapi sepertinya Suns gak mau lebih. Mereka sabar terlebih dahulu. Rian di garis depan, bakal coba dibonjokin begitu saja. Adam dan ada portal 1 kali 24 jam. Adam pun harus loncat kali ini. Adam pun harus mundur, dia gak mau masuk lebih dalam. Memang Adam kuat, memang Adam ini tidak bisa ditumbangkan dengan cukup instan. Tapi kalau memang yang mukulin 4 orang sih banyak-banyak juga Papulung. Dan Lord sudah hadir untuk kedua kalinya di line of down. Untuk kali ini siapa yang bakal bisa dapetin dari tim Geek Farm atau apakah Onyx Esports, karena kita tahu kali ini Brian udah di garis depan mencoba untuk mendapatkan satu buah vision, dipukul mundur dengan spray dilakukan oleh seorang Renvi. Basic attack dikeluarkan, boost di garis depan, ada Kiboy masih coba untuk dapat, sepertinya gak bakal bisa dikontes. Retribusi dengan cukup baik didapatkan dan bahkan Hurricane Dance kali ini Kiboy masuk terlalu dalam. What are you doing? Dan bakal di belakang Retribusi dikeluarkan, Blizzard ditumbangin begitu saja. Shadow dikeluarkan, cewek menjaga posisi dengan cukup baik, bahkan kehilangan 2 menuju ke arah 1. Renvi sekali lagi, Sas tertangkap, gak ada yang mengcover. Ada dia di depan sana dan Salman pun harus mundur. Ini sepertinya menjadi kerugian untuk tim Geek Farm. Mereka memaksa tim fight. Frieza 6 kali tumbang dengan sabernya. Dan Lord sudah menuju ke arah bottom lane dan akan bisa di-clear dengan cepat oleh para pemain dari tim Onyx Esports. Yap, ini menjadi sebuah aksi yang bisa dibilang agak terlalu dini yang mereka lakukan, di mana tadi mereka cukup tidak sabar ya Prof ya. Dengan permainan damage per second yang dimiliki oleh Harley lewat Feather of Heaven-nya juga sangat-sangat baik ya Prof. Ya, aku sempat melihat bagaimana tadi sebenarnya Freeze ini agak sedikit terburu-buru ketika dia melakukan triple sweep. Padahal Suns itu ada di sampingnya dan kali ini posisi yang bagus banget untuk Geek Farm mengembalikan keadaan. Karena bagi lagi mereka punya super minion dan Renvi. Dari tadi dia ingin memberikan build damage ke siapapun yang berada di depannya dan lihat dia ke covernya bagus banget dengan mie biru. Karena dia tahu dia punya damage, dia udah cukup banget dan lihat snipingnya. Dia bakal bisa merontokkan siapapun. Tapi kalau Renvi kayak gitu sendirian, oh my god. Kali ini Renvi bakal coba dikejar, gak ada satu mobil lagi, bisa dikeluarkan, ada Purify, Boots masih mau lebih, shutdown didapatkan, dan lihat Boots berhasil menyelamatkan hari dari Drian yang satu hit terakhir bisa ditumbangin begitu saja. Triple swipe yang dilakukan untuk menghentikan seorang Boots sepertinya gak efektif. Purify-nya langsung dipencet tanpa basa-basi kali ini Profesor KB dan juga Papulung. Wow. Sore-sore keinjak paku. Ingat teman-teman, nafsu membunuhmu. Itulah mungkin tadi yang terlihat langsung dilakukan oleh Renvi. Di mana ada 2 player yang sangat-sangat kritis banget darahnya ya Prof ya. Dikejar habis-habisan loh. Oke. Oji orangnya dermawan, jangan lupa ingat sama kawan. Itu mungkin yang harus diingat-ingat lagi sama Renvi ya. Karena dia maju sendirian dan menurut aku Oji kalau seandainya dia ngelakuin ini 2 kali. Karena ini bentar lagi menit 20, artinya ya kita tahu sendiri ketika udah menit 20, 1 kali tumbang kita ini lama banget nunggunya kayak doi putus sama mantannya. Dan sekarang kalau misalkan Renvi-nya udah gak punya win of nature, dia fokus sama damage deal yang dia miliki. Oke, dia dengan snipingnya dia poke damage udah cukup. Tapi kalau seandainya dia di zoning out lagi kayak tadi oleh Suns, entah itu oleh Boots, Falling Star Moon ke belakang, menurut aku Renvi kayaknya gak bakal bisa bertahan hidup dengan cukup lama. Mas. Tapi main monopoli pakai dadu, jangan terlalu nafsu. Aduh. Gue tahu ekspresi Pulung sekarang sih. Gue bisa nebak. Dia punya waktu untuk berpikir ya Prof. Ya bagus, sering-sering kasih saya buying time ya guys ya. Tapi tenang. Kita mengerti di depan sana
Bakal coba untuk membuka vision lagi dan lagi. Keyboy kali ini untungnya gamenya bisa dibawa ke 19 menit. Karena kalau tidak, Keyboy sebenarnya dari tadi tuh udah bonyok. Dan bahkan Keyboy sekalipun, dia nggak bisa nahan semua damage yang diberikan. Oke, dengan ada Radiant dan juga Dominant Ice, memang dia men-shutdown Regen dari seorang Adam. Tapi Radiant hanya menerima damage dari seorang Hans. Sedangkan itu, Frieza kalau nge-burst bersama dengan Renty, Keyboy gak bisa menahan. Lihat, Flying Sword yang diberikan dengan penetration yang didapatkan oleh dari seorang Saber ini benar-benar perkasa. Dan bahkan para pemain dari tim Geek Fam tidak pecah sama sekali turret di daerah mid. Ini mungkin mereka bisa melakukan satu buah pick over terlebih dahulu ke arah pemain dari Geek Farm, entah Tamusnya, entah ke arah Salman ya, karena lihat di arah bottom lane, one by one situation, Boots versus Adam, tapi cewek sepertinya sadar akan hal itu, kalau ada portal 1x24 jarak tidak, dan Rian, langsung ada informasi diberikan, Salman terlihat posisinya, bakal coba dipasang begitu saja, Frieza masih punya immortality, dipukul mundur dan bahkan portal 1x24 jam cukup baik dari seorang Rian, Frieza gak bisa menahan dengan banyak, ultimate dikeluarkan, Tara sudah keluar, dan di sini wajar, membelah lautan, nggak bisa dapetin apapun, tapi kehilangan satu buah poin dari seorang Rian adalah satu hal yang cukup baik karena Boots di tengah sana berdansa, berdendang, bergoyang, memukul mundur dan memecah belah pasukan Geek Farm dan bahkan Falling Monster. Killing speed didapatkan oleh tim Onyx Esports ketika ada Bapak Lot yang terhormat muncul di Land of Dawn, Pak Pulung. Sudah terlihat bagaimana indahnya pergerakan dari Boots berhasil untuk mengusir mundur dan juga membubarkan barisan dari pemain Geek Farm ID. Semuanya kocar kacir. 3-0-4 KDA dari Boots sudah berbicara di menit yang ke-20 nih. 4 lawan 4, tapi ada pergerakan Renty yang masih berada di bawah. Akankah ada satu pemain ataupun beberapa pemain Onyx yang ingin mendapatkan ke arah Renty, tapi ternyata sepertinya mereka lebih memancing untuk bisa mendapatkan lore ataupun kontes terhadap lore-nya nih Oji. Yes. Kali ini para pemain dari tim Geek Fam sepertinya memberikan persona yang luar biasa. Mereka masih bisa bertahan. Dan para pemain dari tim Geek Farm sepertinya mereka tak bisa mendapatkan poin lagi. Tapi ternyata Salmanya diganggu, Salmanya dipukul mundur. Dan Boots yang memukul mundur pemain dari tim Geek Farm yang membuat Lord diamankan dengan cukup pasti. Tara setelah dikeluarkan, dapetin 2, Shadow dikeluarkan. Ada Cold Shadow di belakang, tapi ternyata seorang ada menjadi bilang dengan Cold Shadow-nya kali ini masih bisa ditahan. Tapi Frieza di arah belakang, bisa di arah rumput. Frieza what are you doing? Dan Hayabusa dari Sans masih bisa bertahan. Dan tidak terlalu lama berhasil ditumbangkan di arah jungle. 1 untuk seorang Sans, tapi ini gak baik karena 4 pemain dari Geek Farm sudah hilang. Ini bencana Pak Pulung. Ini bencana banget Ji, dengan 4 player yang hilang. Ini masuk ke menit 22, respawn udah lama-lama banget tuh, coba lihat. Ini 4 SKS juga di saat mereka respawn ntar. Ini udah kelar semua SKS. Ada Poker Trick yang udah langsung keluarkan tapi langsung dijoget begitu aja. Face Escape dilompati paling Starmoon, mengusir mundur, dilompatin lagi Tyrant Redsha. Nancap sudah layaknya lukisan Mona Lisa. Engkau tidak bisa pergi kemana-mana lagi hari, dan kemenangan harusnya hadir untuk Onyx Esports 1-0 skor sementara.